Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Offering B kelompok 3 yang beranggotakan dengan saya Andini Yuniaulia Hakim, Maura Dinda Maharani, Nadia Hanum Afifah, dan Tiara Nur Azizah. Kami kelompok 3 akan membahas mengenai sistem otot. Pengertian. Yang pertama ada otot. Otot adalah sebuah jaringan dalam tubuh manusia dan hewan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif yang menggerakkan tulang dan merupakan kumpulan sel otot yang membentuk jaringan. Sedangkan jaringan otot adalah sekumpulan dari sel-sel otot berfungsi sebagai alat gerak aktif juga. Merupakan jaringan yang mampu melangsungkan kerja mekanik dengan jalan kontraksi dan relaksasi sel atau serabutnya. Sistem otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu itu dapat bergerak. Fungsi-fungsi otot. Yang pertama, fungsi otot adalah untuk menunjang mobilitas atau pergerakan, yaitu membantu seseorang bisa bergerak. Contoh otot rangka bisa mengontrol gerakan motorik kasar seperti berjalan, berlari, berenang, dan sebagainya. Namun, ada juga otot yang menunjang gerakan refleks, seperti saat tangan otomatis tertarik saat kita tersengat panas. Yang kedua adalah menjaga stabilitas tubuh. Contohnya adalah otot perut, punggung, dan panggul. Ketika menjaga postur tubuh, otot rangka di bagian tengah tubuh manusia yang berguna menjaga stabilitas tubuh ini antara lain otot perut, punggung, dan panggul. Fungsi yang keempat adalah untuk menunjang sirkulasi darah. Otot polos di pembuluh darah arteri dan vena berperan dalam mengedarkan darah ke seluruh tubuh. Otot-otot tersebut bahu-membahu menjaga tekanan darah dan sirkulasinya agar tidak terjadi kekurangan darah atau dehidrasi. Yang kelima adalah membantu sistem pernafasan. Pernafasan melibatkan otot diafragma. Diafragma adalah otot yang berbentuk pipa terletak di bawah paru-paru. Saat diafragma berkontraksi, rongga dada bisa membesar. Paru-paru lantas bisa terisi udara. Sebaliknya, saat otot diafragma mengendur, proses tersebut bisa mendorong udara keluar dari paru-paru. Saat ingin bernafas lebih dalam, manusia membutuhkan otot diafragma bersama dengan otot perut, punggung, dan leher. Fungsi yang keenam adalah membantu proses pencernaan. Otot polos di saluran pencernaan membentang dari mulut sampai ke anus. Otot banyak berkontraksi untuk mendorong ampas makan keluar dari tubuh sebagai ginjal. Juga melancarkan buang air kecil. Otot polos dan otot rangka terdapat di kandung kemih, penis, ginjal, prostat, ureter, dan uretra. Otot dan saraf saling bekerja sama untuk mengontrol urin, baik menahan atau mengeluarkannya dalam bentuk kencing. Selanjutnya adalah membantu proses melahirkan. Otot polos di rahim dapat mengembang dan berkontraksi saat melahirkan. Gerakan otot ini dapat mendorong bayi melewati vagina. Selain otot polos, otot dasar punggung turut membantu mengarahkan kepala bayi ke jalan lahir. Fungsi kesembilan adalah menunjang kinerja indera penglihatan. 6. Otot rangka di sekitar mata dapat membantu mengontrol kinerja indera penglihatan. Otot tersebut berguna untuk mempertahankan citra yang stabil, memindai area sekitarnya, sampai melacak pergerakan benda. 10. Melindungi organ. Fungsi otot melindungi organ dalam di bagian depan, samping, dan belakang tubuh. Otot dapat melindungi tulang sekaligus organ tubuh dengan cara menyerap guncangan dan melindungi gesekan pada persendian. Fungsi yang terakhir adalah mengatur suhu tubuh. Panas yang dihasilkan tubuh manusia berasal dari otot yang berkontraksi. Ketika panas tubuh turun di bawah tingkat optimal, otot rangka otomatis akan meningkatkan aktivitasnya untuk membuat panas, salah satunya dengan menggigil. Selanjutnya, saya akan menjelaskan jenis-jenis otot. Jenis-jenis otot terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu otot lurik. Otot lurik adalah jenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan membentuk sebagian besar jaringan otot tubuh yang digunakan untuk penggerak.
Yang kedua ada otot jantung. Otot jantung mempunyai struktur yang sama dengan otot lurik, tetapi serabutnya bercabang-cabang dan dipengaruhi oleh saraf otonom atau tidak sadar. Otot ini bekerja untuk memompa darah pada jantung. Dan yang terakhir ada otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja secara tidak sadar atau refleks yang dipengaruhi oleh sistem saraf otonom atau tidak sadar. Otot polos terbentuk dari sel-sel yang berbentuk gelendong, di mana di kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan ciri-ciri dari otot. Yang pertama ada otot lurik. Mempunyai ciri-ciri antara lain sel otot lurik berbentuk silinder yang memiliki bagian gelap dan terang, sehingga tampak seperti lurik. Yang kedua, memiliki inti banyak. Dan yang ketiga, otot bekerja atas kesadaran perintah otak. Ciri-ciri dari otot jantung yaitu satu, sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Yang kedua, sel mempunyai satu atau banyak inti sel dan terletak di tengah serabut. Yang ketiga, bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otak. Dan yang terakhir, otot jantung berkontraksi secara terus-menerus tanpa henti. Ciri-ciri otot polos yaitu berbentuk gelendong dengan kedua ujungnya yang runcing, terletak di organ dalam, memiliki satu inti sel yang ada di tengah, bergerak lebih lambat dan mudah lelah. Dan yang terakhir bekerja di luar kesadaran. Di sini saya akan menjelaskan perbedaan jenis-jenis otot. Yang pertama, otot lurik mempunyai garis, otot jantung mempunyai, otot polos tidak punya garis atau lurik. Dan yang kedua, otot lurik mempunyai inti sel banyak, otot jantung juga mempunyai inti sel banyak, namun otot polos hanya mempunyai inti sel satu. Dan yang ketiga, otot lurik mempunyai tepi posisi inti, otot jantung mempunyai tengah posisi inti, otot polos mempunyai tengah posisi inti. Dan penjelasan selanjutnya bisa dilihat di slide PPT berikut. Sifat kerja otot. Sifat kerja otot dibagi menjadi dua, yaitu gerak sinergis dan gerak antagonis. Yang pertama, gerak sinergis. Gerak sinergis adalah gerakan dua buah otot yang sama arahnya. Contohnya yaitu gerakan otot pronator teres dan quadratus yang bekerja sama untuk menghasilkan gerakan supinasi dan pronasi. Yang kedua, gerak antagonis. Gerak antagonis adalah gerak dua buah otot yang saling berlawanan, misalnya otot triceps dan biceps yang saling membantu ketika sedang membengkokkan tangan dan meluruskan tangan. Selain itu, berikut ini beberapa jenis gerakan otot antagonis, diantaranya yaitu abduksi, aduksi. Abduksi yaitu gerakan menjauhi badan, sedangkan aduksi yaitu gerakan mendekati badan. Depresi, elevasi. Depresi yaitu gerak menurunkan, sedangkan elevasi yaitu gerak mengangkat. Supinasi, pronasi. Supinasi yaitu gerak menengadahkan tangan, sedangkan pronasi yaitu gerak menelungkupkan tangan. Ekstensi, fleksi. Ekstensi yaitu gerak meluruskan, sedangkan fleksi yaitu gerak membengkokkan. Sumber energi untuk gerak otot. Pada fase kontraksi, ATP atau adenosin trifosfat merupakan sumber energi yang utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang merupakan ATP. Jadi prosesnya aktin dan miosin dibantu oleh ATP melalui ADP dan T, dan ATPase diubah menjadi apomiosin. Lalu, fosfokreatin merupakan persenyawaan fosfat berenergi tinggi yang terdapat dalam konsentrasi tinggi pada otot. Fosfokreatin tidak dapat dipakai langsung sebagai sumber energi, tetapi fosfokreatin dapat memberikan energinya kepada ADP
dan mengubahnya menjadi ATP. Jadi prosesnya fosfokreatin dan ADP dibantu oleh kreatin dan fosfokinase diubah menjadi kreatin dan ATP. Pada otot lurik, jumlah fosfokreatin lebih dari 5 kali jumlah ATP. Pemecahan ATP dan fosfokreatin untuk menghasilkan energi tidak memerlukan oksigen bebas. Oleh sebab itu, fase kontraksi otot sering disebut fase anaerob. Lalu di bawahnya kita bisa lihat skema fase relaksasi. Yang pertama, glikogen menjadi letak sinogen. Sumber lain untuk memperoleh energi ialah mengubah glikogen atau gula otot menjadi glukosa. Glikogen merupakan senyawa yang tidak larut. Oleh karena itu, glikogen dilarutkan dulu menjadi letak sinogen. Lalu yang kedua, letak sinogen akan diubah menjadi glukosa dan asam laktat. Yang ketiga, glukosa ditambah O2 menjadi CO2, H2O, dan energi. Glukosa akan dioksidasi menjadi CO2, H2O, dan energi. Energi yang dibebaskan digunakan untuk pembentukan ATP dan fosfokreatin. Proses pemecahan glikogen menjadi glukosa dan glukosa menjadi CO2 dan H2O berlangsung pada saat otot dalam keadaan relaksasi dengan menggunakan oksigen bebas. Oleh sebab itu, fase relaksasi juga disebut fase aerob. Struktur jaringan otot. Yang pertama, tendon. Tendon adalah penghubung otot dengan tulang. Tendon mempunyai serabut berwarna putih dan tidak elastis. Yang kedua, fascia. Fascia merupakan jaringan ikat gabungan dari jaringan tibus dan areolar, dapat membungkus dan menghimpun otot menjadi satu. Pada tiap-tiap fasciolus dapat dipisahkan dengan jaringan ikat perimisium. Yang ketiga, sarkolema. Sarkolema adalah unit struktural jaringan otot berdiameter 0,01 sampai 0,1 mm dan panjang 1 sampai 40 mm melapisi suatu sel otot. Jaringan ini dapat berfungsi sebagai pelindung otot. Yang keempat, miofibril. Miofibril adalah jaringan serat-serat yang terdapat dalam otot. Jika dilihat dengan mikroskop, miofibril akan terlihat seperti pita gelap dan terang yang bersilangan. Yang kelima, miofilamen. Miofilamen adalah jaringan berbentuk benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Jaringan ini ada dua macam, yaitu miofilamen homogen yang terdapat pada otot polos dan miofilamen heterogen yang terdapat pada otot jantung dan otot lurik. Yang keenam, sarkoplasma. Sarkoplasma adalah jaringan yang berupa cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. Karakteristik otot. Yang pertama ada kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk mengadakan perubahan menjadi lebih pendek dari ukuran semula. Yang kedua ada ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk berelaksasi atau memanjang dari ukuran semula. Yang terakhir ada elastisitas, yaitu kemampuan otot untuk dapat kembali pada ukuran semula setelah terjadinya kontraksi atau ekstensi. Mekanisme kerja otot pada manusia. Berikut beberapa tahapan mekanisme kerja otot antara lain. Yang pertama, ketika impuls saraf tiba di neuron muskular, maka akan terjadi pembebasan asetilkolin. Asetilkolin akan memicu depolarisasi sehingga menyebabkan pembebasan ion Ca2+ dan retikulum sarkoplasma. Tahapan kedua, saat ion Ca2+ mengikat, maka ion tersebut akan terikat pada troponin, sehingga mengakibatkan perubahan pada struktur troponin. Yang ketiga, perombakan ATP akan membebaskan energi yang menyebabkan miosin menarik aktin ke dalam dan juga melakukan pemendekan otot. Yang keempat, miosin akan terlepas dari aktin, kemudian jembatan aktomiosin akan terputus saat molekul ATP terikat pada kepala miosin. Yang kelima, proses kontraksi pada otot akan berlangsung selama terdapat ATP dan ion Ca2+. Ketika impuls terhenti, maka Ca2+ akan kembali ke retikulum sitoplasma.
Gangguan pada sistem otot. Yang pertama, distrofi otot, yaitu otot melemah. Gangguan ini biasanya bersifat genetik alias diturunkan dari orang tua ke anaknya. Yang kedua, keseleo atau terkilir merupakan cedera pada ligamen jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Gangguan ini termasuk keluhan umum yang terjadi pada pergelangan kaki akibat aktivitas fisik. Yang ketiga ada kram otot, yaitu keluhan umum yang terjadi secara mendadak. Biasanya kram berlangsung selama beberapa detik hingga menit. Penyebabnya bisa karena otot terlalu sering digunakan, gangguan sirkulasi darah pada otot, dan lain-lain. Yang keempat ada tendinitis, yaitu radang otot yang terjadi ketika jaringan fleksibel penghubung otot ke tulang atau tendon bengkak parah. Yang kelima ada atrofi otot, yaitu ketika massa otot menurun atau hilang, penyebabnya tidak bergerak dalam waktu lama, cedera otot, dan lain-lain. Yang keenam, myositis, yaitu peradangan jaringan otot yang disebabkan karena cedera, infeksi, dan penyakit autoimun. Yang ketujuh, tetanus, yaitu otot yang terus-menerus berkontraksi atau kejang akibat serangan bakteri Clostridium tetani. Yang terakhir ada kaku leher atau stiff, yaitu peradangan otot trapezius leher sehingga leher terasa kaku. Stiff terjadi akibat kesalahan gerak. Sekian penjelasan sistem otot dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.